Ya, jadi materi kita pada kesempatan hari ini adalah mengenai guideline apa yang akan kita pilih, ya kan, dalam penata laksanaan hipertensi. Oke, sebagai preview ya, ketika analoginya ya, kita memilih mana sih guideline yang akan dipakai untuk hipertensi adalah seperti halnya ketika kita memilih baju dan ini dibuat oleh seorang penjahit ya. Penjahit akan membuat baju untuk seseorang sesuai dengan masing-masing pelanggan. Jadi akan berbeda. Bagi yang memiliki tubuh tinggi, tubuh tidak terlalu tinggi atau uh, badannya gemuk, badannya kurus, tentu akan dijahitkan berbeda-beda masing-masing individu. Nah, begitu juga dengan hipertensi. Masing-masing individu memiliki background yang berbeda-beda, memiliki riwayat penyakit yang berbeda-beda, memiliki alergi obat yang berbeda-beda, memiliki tempat tinggal dan lingkungan sosial yang berbeda-beda, sehingga masing-masing akan berbeda dalam penata laksanaan, ya. Nah, sebelumnya mari kita cermati lagi bahwa angka angka terjadinya tekanan darah yang meningkat atau disebut hipertensi ini seiring makin tahun makin meningkat ya. Kita bisa lihat di sini ya, ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Semuanya di sini menunjukkan angkanya di beberapa eh, benua, di beberapa negara itu angkanya tinggi ya. Eh, 5% ke atas ya, baik yang laki-laki ini 5%, 5% ada di benua lain selain Indonesia, kemudian perempuan juga ya, ini 5%. Nah, ini Indonesia. Nah, untuk yang perempuan angkanya berkisar 20%-an. Begitu juga laki-laki. Artinya ini cukup tinggi sekali. Dan peningkatan eh, tekanan darah pada orang dewasa dari tahun ke tahun ya, ini itu makin meningkat ya, dari 594 juta diprediksi eh, pada 2015 saja sudah 1,13 billion ya, apalagi nanti di tahun-tahun yang akan datang. Indonesia ini eh, lumayan angkanya tinggi ya dari tahun ke tahun ya. Ini kalau kita lihat di sini ya, ini. Nah, Indonesia ini berada di lingkup yang eh, prevalensinya tinggi. Kemudian untuk mortalitas. Nah, ini mortalitas ya. Ternyata juga tinggi kalau kita lihat di sini baik perempuan, baik laki-laki ya. Nah, ini. Hmm. Kemudian ini untuk laki-laki angkanya tinggi ya. Kemudian untuk perempuan juga angkanya malah pertama. Oke. Nah, untuk mortalitasnya ini semakin tinggi prevalensi, maka resiko untuk terjadinya kematian pun semakin tinggi. Nah, eh, tekanan darah ya pada orang dewasa lebih dari 50%-nya mengalami peningkatan. Namun, ternyata tidak terdiagnosis dengan baik ya. Dan hanya kurang dari 30 orang dewasa yang mendapatkan terapi untuk mengkontrol tekanan darahnya. Ya. Nah, sebetulnya kenapa sih kita harus menurunkan ya tekanan darah ini menjadi normal atau terkontrol ya, karena ternyata keuntungannya adalah bisa menurunkan angka mortalitas hingga 13% ya, kejadian jantung event atau penyakit jantung koroner itu kurang dari 20% ya, kemudian congestive heart failure kurang dari 17%, stroke kurang dari 27%, dan kegagalan jantung kurang dari 28% ya. Nah, di
internasional sudah banyak guideline yang dibuat ya oleh beberapa provider atau beberapa asosiasi ya. Ini dari tahun 2014 ya, sudah ada GNC 8. Kemudian 2017 ini beberapa organisasi juga sudah membuat guideline hingga 2017 di Amerika Latin ya. Kemudian juga di Taiwan ya di tahun 2017, di tahun 2018 ya ini juga ada Malaysia ya membuat guideline penata laksanaan hipertensi ya. Kemudian 2018 juga Kanada membuat guideline termasuk juga Cina. Nah, 2019 ini Cina membuat guideline juga khusus untuk elderly ya. 2019 nah, JSH Japan ya. Ini juga membuat guideline. 2019 ada NICE ya untuk adult dan pregnancy. Kemudian 2020 ada ISH. Nah, kita lihat ya. Jadi kunci penting dalam menata laksanaan hipertensi tentu mulai dari diagnosis, kemudian evaluasi, mencegah dan juga mengobati ya. Karena seiringnya dengan peningkatan atau penambahan usia ya, kemudian gaya hidup yang ada perubahan ya, ini akan mempengaruhi kemampuan atau daya tahan untuk hidup pada manusia. Nah, untuk konsensus ya, ini ada beberapa perbedaan ya. Jadi di sini ada bahwa guideline atau terapi ini bersifat individual ya. Dan prinsipnya untuk penata laksanaan terapi hipertensi ini menggunakan 4 macam obat, yaitu diuretik, CCB, ACE inhibitor, dan angiotensin reseptor blocker. Ya, kita prinsipnya menggunakan yang simple, ya, yang long acting dan single pill kombinasi. Ya, kemudian semakin cepat terkontrol itu semakin baik ya, dan kemudian pasien juga kita edukasi untuk bisa mencapai level hipertensi yang terkontrol dan tentu di monitoring. Karena ingat tadi hanya kurang dari 30% yang mendapatkan terapi dengan baik untuk mengontrol hipertensi. Ya, kemudian untuk beta blocker. Nah, beta blocker ini tidak digunakan sebagai first line untuk terapi hipertensi di beberapa guideline ya. GNC, AHA, dan JSH ya. Kemudian beta blocker ini ya digunakan di guideline-nya NICE. Konsensusnya ya beberapa kombinasi obat ya, lebih dari satu obat ini dibutuhkan ya. Kemudian single pill combination ini masih bisa digunakan ya. Kemudian ACE inhibitor dan ARB ini sebaiknya tidak digunakan sebagai kombinasi ya. Kemudian kalau kita mau menggunakan kombinasi 3 obat ya, karena ini kan ada multiple, maka pilihannya adalah CCB ya, CCB, thiazid ya, thiazid like diuretik, dan ACE inhibitor atau ARB ya, karena ini sudah menjadi guideline ya. Kemudian berikutnya untuk beberapa kasus-kasus ya dengan komorbid tentu kita ada pendekatan berbeda ya, tergantung komorbidnya apa ya. Kemudian dari konsensus itu disebutkan bahwa ya terkait dengan ras ya, ras kulit hitam ya, ini diinisiasi pilihannya dengan CCB atau thiazid like diuretik ya. Dan beta blocker ini tidak beta blocker ini malah disarankan pada kasus dengan infak miokard ya, gagal jantung atau angina pectoris. Nah, ini
prinsip kesimpulan ya dari konsensus internasional ya. Jadi treatment pada hipertensi ini bersifat individual. Ada 4 kelas obat antihipertensi yang digunakan, yaitu diuretik, CCB, ACE inhibitor, dan ARB. Yang kita gunakan adalah yang simple, kemudian kita semakin cepat itu semakin baik untuk mengontrol tekanan darah, dan jangan lupa pasien diedukasi dan juga dimonitoring untuk mencapai penata laksanaan yang komprehensif. Nah, tekanan darah ini harus kita kendalikan, kan tadi dimonitor dan dikendalikan ya. Secara general banyak guideline ini mentargetkan bahwa tekanan darah di bawah 140/90 ya. Kemudian ini akan tampak di layar ya. Kalau dengan geriatri dan beberapa penyakit komorbid diabetes CKD ini ada target tekanan darah yang harus dicapai. Nah, kita bahas guideline one by one ya, satu demi satu ya. Ini untuk GNC 8 ya. Untuk terapi inisial ya, ini digunakan adalah kombinasi atau masing-masing obat ini sendiri ya. Tadi kan kita tahu ada 4 kelas obat ya. Jadi bisa thiazid atau CCB atau ACE inhibitor atau ARB digunakan sendiri ya. Kemudian nanti bisa dikombinasikan ya. Atau kalau belum tercapai juga maka dikombinasi dengan 3 macam obat ya. CCB, thiazid, dan ACE inhibitor atau ARB. Kemudian kalau ACC atau AH ya, untuk stage 1, stage 2 ini ada perbedaan ya. Kalau stage 1 ini pilihan utamanya adalah thiazid atau ACE inhibitor, ARB atau CCB ya. Tapi kalau stage 2 thiazid ditambah ACE inhibitor, ARB atau CCB atau ACE inhibitor dan CCB ya. Kalau ini belum terkontrol maka dikombinasikan ya. Kemudian untuk kelas ya ada grade 1 dan stage 2. Ini hampir mirip dengan ACC atau AH. Namun pilihannya kalau grade 1 ini adalah diuretik, ACE inhibitor, ARB, CCB atau beta blocker ya. Jadi ini ada penggunaan beta blocker ya, atau single pill kombinasi dari 2 macam obat ya. Itu pada saat inisial ya. Kemudian stage 2 ini dengan ACE inhibitor atau ARB dan CCB atau diuretik ya. Oke. Kemudian kalau kombinasi obat ini sama seperti stage 2 ya. Oke, kalau di Taiwan ya, Taiwan ini juga ada stage 1, stage 2 ya. Ini stage 1 ya, thiazid, CCB, ACE inhibitor atau ARB. Kalau stage 2 sudah dengan menggunakan 2 kombinasi obat ya. Kemudian kalau dosis inisial tidak tercapai dengan kombinasi obat, kemudian kalau tidak tercapai lagi ya dikombinasi 3 macam obat ya, ACE inhibitor atau ARB, CCB dan thiazid. Untuk ESH, ESC ya, inisial terapi menggunakan langsung single pill combination ya. Ini terdiri ACE inhibitor atau ARB dan CCB atau diuretik ya. Sehingga ini sudah merupakan kombinasi 2 macam obat. Kalau tidak terkontrol maka langsung ya kombinasi tadi ditambahkan dengan golongan yang lain. Di Kanada ini juga digunakan SPC ya, single pill combination atau thiazid, ACE inhibitor, ARB, CCB dan juga beta blocker ya. Jadi untuk beta blocker ini sudah ada guideline-nya di LAS dan juga sebentar. Di Kanada ya, ini ada beta blocker ya. Kemudian kalau tidak terkontrol maka dikombinasi ya. Oke, untuk berikutnya untuk di Cina ya. Di Cina ini untuk terapi inisial ini kita lihat ya, tekanan darahnya kurang dari 160
per 100 atau lebih. Ya, kalau kurang maka digunakan CCB, ACE inhibitor atau ARB, thiazid atau beta blocker ya. Tapi kalau sudah lebih dari 160 per 100 digunakan kombinasi dua macam obat ya. Kemudian ini kalau tiga macam obat maka yang digunakan adalah ACE inhibitor atau ARB plus CCB plus thiazid atau ACE inhibitor atau ARB CCB plus beta blocker. Di Jepang ya ini digunakan salah satu ACE inhibitor, ARB, CCB atau thiazid ya. Mulai dari dosis yang terendah atau yang standar. Kemudian kalau tidak tercapai dikombinasi, dan kalau tiga kombinasi dengan ACE inhibitor atau ARB, CCB dan thiazid ya. Kemudian NICE. Nah, kalau NICE ini kita melihat dari segi usia ya, kurang dari 55 tahun atau lebih dari 55 tahun. Kalau lebih dari 55 tahun pilihannya adalah CCB. Kalau kurang dari 55 tahun ACE inhibitor atau ARB ya. Kemudian kalau belum terkontrol maka dikombinasi dan bisa diberikan tiga kombinasi yaitu ACE inhibitor atau ARB dan CCB serta thiazid ya. ISH ini low dose single pill combination ya. Kalau belum terkontrol ACE inhibitor atau ARB ditambah CCB. Kalau belum terkontrol maka kombinasi ACE inhibitor atau ARB dan CCB ditambah thiazid ya. Nah, di Malaysia ini ada dilihat ada compelling indication atau tidak ya. Kalau tidak ada compelling indication stage 1 ya akan berbeda dengan yang stage 1 dengan faktor resiko dan stage 2. Kalau sudah stage 2 atau stage 1 dengan resiko maka sudah dilakukan kombinasi obat ya. Tapi kalau masih di bawah dari stage 2 yaitu stage 1 dengan tanpa compelling indication maka terapinya adalah monoterapi ya. Kalau belum tercapai baru dikombinasi beberapa macam obat. Bisa ACE atau thiazid, ARB atau thiazid, ACE atau CCB, beta blocker atau thiazid, CCB atau thiazid ya. Kemudian CCB atau ARB dan CCB atau beta blocker ya. Kemudian INAS 2019 ini gunakan single pill combination ya. Kalau itu memungkinkan langsung digunakan SPC pada inisial terapi ya. Kemudian kalau belum tercapai maka kombinasi bisa dengan tiga kombinasi obat ACE inhibitor atau ARB, CCB dan diuretik. Nah, jadi kesimpulannya ya, jangan bingung untuk memilih guideline mana ya yang akan digunakan karena disesuaikan dengan faktor-faktor ya, baik dari pasiennya ya, background pada pasiennya ya, kemudian fasilitas dan pengobatan yang kita miliki ya, tentu di masing-masing fasilitas kesehatan, di masing-masing negara ini fasilitas dan ketersediaan obat berbeda-beda ya. Dan kita harus selalu mengupdate guideline yang ada di dunia ya, supaya kita bisa mengetahui hal yang terbaru sehingga bisa kita aplikasikan ke pasien. Karena pendekatan kita adalah sebagai dokter, art of science kita digunakan karena tidak sama untuk setiap pasien dengan latar belakang dan juga fasilitas kesehatan yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi tadi bisa memberikan tambahan wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.